Adik-adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Sun, dalam bedah matematika Saintek SBMPTN. Topik kali ini tentang lingkaran, bagian kedua. Kemarin sudah kita kupas juga tentang soal lingkaran, yang sekarang juga tentang lingkaran, ya, namun dengan berbeda soal dan juga berbeda di tahun SBMPTN-nya. Ya. Bersama saya, Pak Sun, pegiat matematika. Langsung ke TKP. Soal pertama, ini dari SNMPTN 2010, perhatikan gambar seperti ini. Nah, ini ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah persegi. Ini persegi A, B, C, A, B, C, do. Nah, ini A, B, C, do adalah sebuah persegi. Ya. Kemudian di sini persegi ABCD dengan panjang sisi 10. Nah, panjangnya A sampai B, karena ini persegi otomatis sama pula dengan B sampai C, sama pula dengan C sampai Do, sama pula dengan A sampai Do. Panjangnya adalah 10 cm. Kemudian ada lingkaran melalui titik A dan titik Do, ini ya, dan menyinggung sisi BC. Nah, lingkaran ini menyinggung sisi BC ini, nah, ya di sini. Pertanyaannya adalah, maka luas lingkaran ini adalah berapa kalau begitu? Nah, ini satuannya dalam bentuk pi, ya, ini dalam bentuk pi, cm persegi, ataukah nanti yang mana? Dari option A, B, C, do, E. Oke, ayo kita kupas bareng. Nah, ya. Nah, dari gambar seperti ini kalau saya otak-atik gitu adik-adik ya. Nah, di sini ini ada lingkaran yang warna merah, kemudian ada persegi A, B, C, do. Nah, kemudian yang perlu kita catat di sini ada apa? Bahwa ini A, B, C, do ini kan persegi, maka apa? Di sini kan pasti siku-siku ini ada ya. Nah, ini kan pasti siku-siku. Nah, berarti apa? Titik A ya, di mana ini titik sudut pada persegi A, B, C, do alias sudut do A, B, ini siku-siku. Loh, kalau siku-siku berarti apa? Titik A ini juga kan terletak pada, nah ini lingkaran. Berarti apa? Nah, sudut do AB itu sama pula dengan sudut keliling lingkaran. Nah, kalau sudut keliling lingkaran di sini nilainya 90 derajat sudutnya, maka pasti apa? Nah, maka pasti titik ujung sini sampai di sini itu pasti melalui titik pusat. Nah, ya. Jadi apa? Kalau ada garis diameter kemudian ditarik ke sudut yang dibentuk ke arah sudut keliling lingkaran, maka pasti sudutnya ini 90 derajat. Oke, ya. Jadi andai kata ini kalau kita tarik ke sini, nah, gitu ya. Maka ini pun juga pasti 90 derajat. Oke, jadi ada ya. Jadi kalau ada ya garis sudut keliling, ya, sudut keliling dari suatu lingkaran, dan dia itu ujung-ujungnya ini, misalnya ini ya, do dengan ki ini. Nah, ini adalah diameter lingkaran, maka sudut kelilingnya ini pasti 90 derajat, alias sudut A ini pasti 90 derajat. Oke. Nah, jadi apa dampaknya nanti kalau begitu? Karena ini do A dengan AB ini adalah 90, maka AKI ini pasti apa? Nah, pasti melalui titik pusat. Nah, titik pusat lingkaran. Nah, kalau sudah tahu ini melalui titik pusat lingkaran, berarti apa? Doki ini adalah diameter, gitu kan ya? Diameter. Lah, berarti apa? Kalau begitu, ini kalau misalnya jari-jari, ini jari-jari ya. Berarti diameter itu kan 2 kalinya jari. Oke, sip. Pertama itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kalau nanti titik do, kemudian ini yang di sini perpotongan antara lingkaran dengan persegi yang di sini, itu saya kasih simbol P,
kemudian yang di perpotongan dengan AB ini saya kasih simbol Q gitu ya. Nah, kemudian ini saya kasih simbol M, yang ini saya kasih simbol N gitu ya. Nah, kemudian titik pusatnya ini adalah O, adik-adik. Maka perhatikan segitiga do PQ. Nah, do PQ dan juga nanti segitiga OMQ. Nah, OMQ. Nah, do PQ dan OMQ. Nah, apa? Bahwa segitiga do PQ, OMQ ini kan dua buah segitiga yang sebangun. Oke, sebangun. Kenapa? Karena ini kan pasti siku-siku. Nah ya, nah ini juga siku-siku ya. Nah terus sudut ini berimpit juga. Ya jadi sudut do B kan berimpit dengan sudut OQM. Nah berarti apa? Nanti dampaknya bahwa apa? Segitiga do PQ mesti sebangun dengan OMQ. Oke, atau kamu balik OMQ sebangun dengan do PQ. Ya. Nah, kemudian berikutnya juga saya misalkan apa? Nah, ini kan apa? Ini ada do sampai C, ini ada do sampai P. Ini ada yang sisanya gitu. Nah, ini saya kasih ya jarak P ke C ini saya misalkan itu X. Harapannya apa? Untuk mendapatkan perbandingan dari ini. Ya karena ini tadi ada dua buah segitiga yang sebangun, maka apa? Nanti harapannya kita bisa mendapatkan apa nilai R dengan melalui X ini. Ya, oke. Nah, caranya gimana? Ayo kita kupas bareng ya. Nah, sekarang yang perlu menjadi perhatian kita adalah apa, adik? Bahwa ini ada dua buah segitiga yang sebangun. Nah, yaitu apa? Segitiga yang sebangun di situ adalah ini segitiga OMQ dan segitiga DPQ. Nah ya, jadi perhatikan segitiga OMQ dan segitiga DPQ. Nah, ya, oke. Maka kan pasti berlaku, ini karena ini tadi sudah kita ketahui bahwa sudut ini sama dengan ini. Sudut ini, nah kan berimpit ya berarti apa? Pasti sama berarti apa ini? Berlaku rumus kesebangunan ya. Bahwa apa? OM banding DP, ini kan pasti akan sama pula dengan OQ banding DOQ. Oke, segitiga yang kecil ini dibanding dengan segitiga yang besar. Oke, berarti apa? OM banding DOP, karena persesuaiannya ini ya, akan sama pula dengan OQ banding DOQ. Nah, ini tampak seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini, apakah OM? Nah, OM itu aslinya apa? OM ini kan aslinya O sampai N ini kan R, karena ini jari-jari itu ya ini ya. O sampai N dikurangi ini. Nah, dikurangi panjangnya ini sampai ini. Jadi OM itu kan aslinya O. N dikurangi OM. Berarti apa? R dikurangi dengan X. Nah, R dikurangi dengan X. Nah, ini ya. Kemudian apakah do P? Nah, do P itu apa? Do P itu aslinya kan do C dikurangi X. Do C itu 10, PC X. Berarti apa? 10 min X. Oke. Nah, kemudian sama pula dengan OQ banding DOQ. OQ itu apa? R. DOQ berarti kan ini R, R berarti kan 2R ya. Maka apa? Kalau begitu ini kita cara saja, ini ada R, maka apa? Kalau begitu R min X per 10 min X sama pula dengan 1 banding 2. Tampak seperti ini. Nah, kalau begitu kita coba kalikan silang ke sini, berarti apa? 2R min 2X akan sama pula dengan 10 min X. Ini kali silang ke sini ya. Jadi 10 min X. Nah, tujuan kita mendapatkan nilainya X dalam untuk apa? Nanti endingnya adalah yang kita inginkan aslinya R ya. Maka X-nya gimana? Kalau begitu si X. Nah, ini tak pindah ke kanan, terus tak balik lagi gitu ya. Maka apa? Ini dari 2R min 10, ini min 2X pindah ke sana jadi plus positif 2X.
dikurang X jadi X, gitu kan ya. Maka kita peroleh si X. Nah, jawabannya adalah sama pula dengan 2R min 10. Ya, kita dapatkan nilai X-nya dalam bentuk R. Oke, kalau sudah tahu yang seperti ini nih adik-adik, langkah berikutnya adalah, nah ini tadi yang saya katakan apa? Karena tadi ini do a b, do a ki tadi ya, do a ki. Nah ini kan siku-siku berarti apa? Pasti berlaku rumus Pitagoras. Ya, apa? Bahwa do a kuadrat ditambah a ki kuadrat mesti akan sama pula dengan do ki kuadrat seperti ini. Nah ya, jadi apa? A-do kuadrat ditambah A-ki kuadrat mesti akan sama dengan do-ki kuadrat. Apakah A-do? Nah, A-do tadi kan panjang sisi persegi, yaitu berapa? 10. Nah, maka ini 10 pangkat 2. Apakah A-ki? Nah, A-ki itu kan sama pula dengan 10 alias AB dikurangi X, gitu kan ya. Nah, AB itu apa, Mas Sari? AB tadi kan 10. Nah, terus ini kan X berarti apa? AB ini sama pula dengan 10 dikurangi X ini. Nah, ya. 10 dikurangi X. Pangkat 2. Nah, terus do sampai ki apa? Do ki. Karena ini R maka do ki berarti 2R. Pangkat 2. Oke. Jadi ini sudah jelas ya. Maka kalau kita kuadratkan ini dapat 100, ini jadwal 10 min. Nah ini X-nya saya ganti dengan ini. Nah, saya ganti dengan ini, jadi ini apa? Masuk ke sini ya. Nah, gitu. Ya, masuk ke sini. Nah, kalau begitu apa? X-nya diganti dengan 25 min 10. Sorry, 2R min 10 bukan 2R ini ya. 2R min 10. Maka apa? Kalau begitu ini 10. Nah, min 2R. Min jadi plus 10. Berarti apa? 20 akhirnya. Jadi seperti ini. 20 min 2R pangkat 2. Sama dengan 4R kuadrat. Nah, kita tinggal menyederhanakan ini. Apa? Kita uraikan ini. 20 min 2R pangkat 2. Jadi apa? Oh, 400. 2 kali 20 kali 2 jadi apa? 80R. Terus 2R. Apa? 2R pangkat 2 jadi 4R kuadrat. Nah, kemudian apa? Ini yang di ruas kanan juga ada 4R kuadrat. Yang di ruas kiri dampak dari ini tadi kalau kita uraikan kan ada 4R kuadrat juga. Maka apa? Ini dengan ini bisa kita hilangkan ya, karena ini kalau pindah ke kanan kan jadi negatif ya. Berarti apa? 4R kuadrat dikurangi 4R kuadrat jawabnya 0. Maka kita peroleh apa? Nah, ini kita peroleh 500 dikurangi 80R sama dengan 0. Nah, kalau begitu 80R-nya pindah kanan, kita peroleh R kalau begitu sama pula dengan ini. Ya, 500 dibagi 80 alias 50 bagi 8 alias 25 bagi 4. Ya. Kalau kita sudah tahu ini, R-nya sudah tahu, kita tinggal mencari apa yang ditanyakan, yaitu luas. Nah, luas lingkaran kan ya. Luas lingkaran itu apa? PR kuadrat. Berarti apa? Kita tinggal memasukkan nilai dari luasannya. Maka luas lingkaran itu kan PR kuadrat. R-nya adalah 25 per 4. Jadi Pi 25 per 4 ini kan R ya. R pangkat 2. Nah, 25 kuadrat 625 per 4 16 pi. Maka luasannya adalah 625 per 16 pi. Maka jamnya apa? Nah, dari soal ini tampak adalah jamnya adalah yang C ya. Oke. Nah, ini yaitu 625 per 16 pi cm per segi. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke. Baik. Lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ada untuk soal-soal seperti ini biasanya memang banyak jalan menuju Roma. Jadi setiap pemateri biasanya juga akan berbeda.
saya menggunakan kesebangunan, dimungkinkan yang lain bisa pakai yang lain juga tidak apa-apa ya. Namun biasanya kaitannya dengan luasan yang seperti ini, maka akan tetap sama hasilnya, yaitu 625 pi per 16. Ya, intinya banyak jalan menuju Roma. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada 6 buah pipa masing-masing dengan garis tengah 20 cm diikat erat seperti tampak dalam gambar berikut ini. Nah, kayak gambar ini ya. Nah, kayak gambar ini. Nah, ini. Nah, ya. Jika arah tali pengikat tegak lurus pada panjang pipa, jadi yang ini tali. Nah, mengikat. Nah, ini penampang dari pipa ya. Maka panjang tali yang melilit pipa itu berarti berapa kalau begitu disuruh mencari panjangnya tali yang melilit pipa, penampang pipa ini. Oke. Jawabnya A 180 cm, B 160 plus 10 pi, dan seterusnya sampai ini semua. Oke, ayo kita kupas bareng. Nah, gambar ini ada D, ini kalau kita terjemahkan ini ada D ya, maka apa? Ini aslinya kalau ini tadi ini ya. Nah, ini kan tali melilit gitu ya. Nah, maka apa? Ini kalau saya kasih ya, ini ya. Ini seperti tali yang di sini itu merupakan seperti garis singgung ya, garis singgung. Maka apa kalau ini seperti garis singgung, maka apa? Ini pasti siku-siku. Nah, ini pasti siku-siku. Ya, pasti ini siku-siku. Ya, dampaknya ini pasti siku-siku. Nah, ini juga demikian, pasti siku-siku. Oke, ya. Kemudian kalau ini sudah pasti siku-siku, berikutnya ya titik pusat lingkaran ini ya, yang ini 1, 2 ya, yang 2, 3 ini ya. Ini kalau kita rangkaikan ternyata apa? Dia itu akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi berarti apa ini Adik-adik? Maka besar sudut ini, yang ini, nah ini, ataupun juga yang ini, nah ataupun juga sudut yang ini. Ya, berarti apa? Karena ini sama sisi, maka besar sudutnya adalah 60. Padahal di sini tadi ini karena siku-siku ya, siku-siku juga ya. Ini siku-siku ya, ini. Maka apa? Loh, sini siku-siku, sini siku-siku. Nah ya, berarti apa? Ini juga siku. Ya, terusan ya. Loh, kalau itu berarti ini berapa kalau begitu besar sudut ini? Nah, ya. Kalau begitu ini 90 tambah ini 60. Berapa? 240. Berarti kalau satu lingkaran penuh adalah 360 derajat, berarti besar sudut ini nilainya berarti berapa? 360 dikurangi 240 alias 120 derajat. Nah, 120 derajat, 120 ini ya. Nah, angel sekali tulisnya. Nah, ini 120 derajat berarti aslinya apa? Ini adalah sepertiga lingkaran. Nah, sekarang ada D, logikanya untuk mendapatkan panjang tali ini, berarti aslinya apa? Kan mencari panjangnya ini, ditambah ini, ya biar kelihatan, kita pakai highlight ya. Ini panjangnya AB, ditambah panjangnya busur BC, ditambah panjangnya CEDO, ditambah panjangnya busur busur DOE ditambah ini FE ditambah lagi busur FA, gitu kan ya. Padahal ini AB sama pula dengan CEDO, sama pula dengan EF, gitu kan. Nah, kemudian ini ya BC, busur BC ini ya, busur BC, maka apa? Ini kan sama pula dengan busur EDO, sama pula dengan busur FA. Nah, ini kalau karena ini kan 120 derajat ya, maka kalau kita kumpulkan ini dengan ini, EDO, dengan FA, maka akan membentuk apa? Sebuah lingkaran. Maka apa? Kalau begitu untuk mendapatkan panjang tali yang melilit penampang pipa ini, caranya apa? Ya ini AB dikalikan 3 ditambah, karena ini tadi kalau dikumpulkan menjadi sebuah lingkaran, kalau ditanyakan panjang busurnya ini berarti apa? Kaitannya dengan keliling lingkaran.
lingkaran. Maka muncullah rumusan ini. Maaf, agak batuk. Ya. Maka kalau begitu, nah, apa adik? Maka panjang tali tadi sama pula dengan mencari 3 kalinya AB ditambah, karena ini tadi ditambah ini, tambah ini kan membentuk sebuah lingkaran. Maka apa? Ditambah dengan keliling lingkaran, karena yang cari adalah BC. Nah, BC-nya kan kali 3 akan membentuk sebuah lingkaran. Maka apa? Panjang talinya nanti adalah ini PT ini panjang tali akan sama dengan 3 kali panjangnya AB ditambah keliling lingkaran. Pertanyaannya, kalau diameternya tadi adalah 20, nah berarti ini sampai ini itu 20, berarti kalau ini sampai ini berarti berapa? Nah ini kan 10, ini 20, ini 10. Maka apa? Panjangnya ini sampai ini berarti kan 40. Loh, padahal ini tadi kan sama dengan panjangnya ini, berarti apa? AB itu panjangnya adalah 40. Ini. Ya. Nah, kemudian keliling lingkaran itu apa rumusannya? 2πr. Jari-jarinya tadi berapa? 10. Nah, ya, maka kalau begitu kita sudah bisa mendapatkan berapa panjangnya tali adalah 3 kali 40 ditambah 2pi kali 10. Berarti jamnya apa? Ini kali ini 120, ini 20pi. Maka jamnya adalah oke. Sehingga jawabannya adalah 120 plus 20 pi. Oke. Sehingga mana jawabannya? Yaitu yang oke. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga 2 soal ini bermanfaat. Dan terus berikhtiar, terus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Oke, sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih.